Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Hiban Nur Fahmi. Saya dari kampus Politeknik IDN. Jurusan saya adalah TKRJ. Di sini saya akan mempresentasikan hasil riset saya tentang network fundamental. Oke, lanjut aja langsung ke presentasi saya. Oke. Network fundamental. Pertama-tama, apa itu jaringan? Ketika mendengar istilah jaringan, banyak orang langsung mengaitkan dengan jaringan berkomunikasi, jaringan komputer, hingga jaringan internet. Namun apa sebenarnya hakikat dari jaringan itu sendiri? Jaringan dapat didefinisikan sebagai sistem telekomunikasi yang mungkin antar perangkat terhubung satu sama lain, baik melalui media kabel maupun nirkabel atau wireless. Koneksi inilah yang menjadi dasar terbentuk internet. Internet sendiri merupakan kumpulan jaringan berskala luas yang saling terhubung. Istilah internet berasal dari konsep interconnected network yang berarti jaringan yang saling terkoneksi. Di era digital saat ini jaringan komputer telah hadir di mana-mana, terutama dalam bentuk internet. Kehadiran tidak hanya berevolusi dunia teknologi, tetapi juga telah mengubah cara hidup jutaan, bahkan miliaran orang yang di seluruh dunia. Jaringan komputer bisa diibaratkan seperti lingkungan sosial, di mana terdapat sekelompok individu yang saling mengenal secara teratur, bertukar informasi, dan bekerja sama dalam berbagai aktivitas. Intinya, jaringan adalah dua komponen yang saling berhubung atau bisa lebih. Itu adalah intinya. Oke, di sini adalah jenis-jenis jaringan. Terdapat ada 5 yang sering digunakan, yaitu yang terdapat 5 kalau salah. Oke, Personal Area Network atau PAN, jaringan berskala sangat kecil yang digunakan untuk berkomunikasi antar perangkat pribadi dalam jarak 1-10 meter. Contoh dari koneksi antar smartphone, laptop, dan headset. Ya, biasanya headset itu TWS. Yang menggunakan Bluetooth itu berarti menggunakan koneksi PAN. Dan ini juga ada lokal area network yang sering kita lihat, yaitu LAN. Bahkan ada di sekolah, ada yang di mana-mana itu pakai jaringan LAN. Digunakan dalam area terbatas seperti rumah, kantor, atau sekolah. LAN memungkinkan perangkat untuk berbagi data dan sumber daya seperti printer secara efisien dalam satu lokasi fisik. Lanjut ke Metro Area Network atau bisa dibilang MAN. Mencakup area lebih luas seperti satu kota, digunakan oleh institusi besar atau pemerintahan untuk menghubungkan berbagai lokasi dalam satu wilayah metropolitan. Jadi kalau LAN sendiri itu biasanya digunakan dari kantor, karena rata-rata menggunakan LAN itu jaringannya pakai kabel UTP. UTP itu batasnya itu 100 meter kabelnya panjangnya, bisa terhubung. Jadi cocok kalau buat kantor, di lab, di sekolah, di rumah juga. Kalau untuk MAN sendiri ini tuh cakupannya lebih besar, jadi kalau pakai kabel UTP itu nggak bakal bisa, karena dia luas. Kalau mau pakai MAN itu dia tuh harus menggunakan mungkin kabel FO
Jadi ini contohnya kayak dari kantor. Jadi ada dua kantor, yaitu LAN, dua kantor yang LAN itu ingin berhubungan, tapi kan nggak mungkin kan pakai kabel TV, jadinya menggunakan MAN yang rata-rata menggunakannya seharusnya kabel fiber optik. Itu kita gabungkan dari LAN itu menjadi satu, yaitu bisa dibilang jadinya MAN. Lanjut ke MAN, Wide Area Network, memiliki cakupan paling luas hingga antar negara atau antar benua. WAN menghubungkan jaringan lokal yang berjauhan secara geografis. Contoh paling umum adalah internet. Ya, ini tidak tahu lah kalau ini internet, kalau MAN itu. Topologi jaringan. Lanjut ke materi topologi jaringan. Topologi jaringan adalah cara atau pola perhubungan perangkat-perangkat komputer dalam suatu jaringan. Memilih topologi jaringan yang tepat sangat penting karena mempengaruhi efisien, kecepatan, dan stabilitas jaringan. Berikut beberapa jenis topologi jaringan yang umum digunakan, yaitu bus, star, ring, mesh, tree, dan hybrid. Oke, jenis-jenis topologi jaringan yang tadi saya sudah sebutkan. Saya akan memberikan fungsi dan kelebihan dan kekurangannya. Topologi bus. Semua perangkat terhubung pada satu kabel utama. Fungsinya cocok untuk jaringan kecil dan ringan. Dan kelebihannya, hemat kabel, struktur sederhana. Kurangannya, jika kabel utama rusak, seluruh jaringan juga terganggu. Topologi star. Setiap perangkat terhubung ke perangkat pusat switch hub. Fungsinya mudah dikelola, diperkelola dan diperluas. Kelebihannya, kerusakan satu perangkat tidak mempengaruhi lainnya. Kekurangannya, jika perangkat pusat gagal, jaringan mati. Topologi ring. Perangkat membentuk lingkaran data mengalir satu arah. Fungsinya mengatur jalur data berurutan. Kelebihannya stabil untuk jumlah perangkat sedang. Dan kekurangannya, putus satu titik, seluruh jaringan terganggu. Lanjut topologi mesh. Setiap perangkat terhubung langsung ke lainnya. Fungsi menjamin koneksi cepat dan andal. Kelebihannya redundansi tinggi. Kekurangannya biayanya tinggi dan konfigurasinya rumit. Dan terakhir adalah topologi hybrid. Ini adalah hybrid itu gabungan antara topologi, misalnya star sama bus, fungsinya menghubung, dan kelebihannya adalah fleksibel, mudah dikembangkan. Kekurangannya kompleks dan mahal juga. Oke, kita lihat fotonya. Gak ada. Sorry. Kita lihat di sini aja. Nah, ini. Oke. Ini adalah gambar topologi yang saya sudah beritahu yang tadi tuh. Dari kekurangannya sampai kelebihannya dan fungsinya. Nah, ini dari topologi bus yang saya sudah bilang tadi kan. Ini sangat simpel. Cuman di sini ketika ada kerusakan satu, semuanya bisa jadi masalah. Bisa mengaruhi perangkat-perangkat yang lain. Dan ini sebenarnya topologi star. Sebenarnya nggak tahu nih kenapa dia tulis topologi ring. Jadi ada dua jadi topologi ring. Jadi topologi ring ini kelebihannya jika mati satu, semuanya masih bisa jalan. Beda kayak bus. Tapi kalau ini matinya di sumbernya sini, semuanya bakal mati. Itu kekurangannya. Lanjut ke topologi ring. Ya, jangan lupa ini juga sangat mahal. Dan topologi ring fungsinya nih. Ini kompleks, simple juga, hampir kayak topologi bus, tapi dia mati. Ada titik mati satu,
perangkat yang lain juga bermasalah. Ada juga topologi mesh. Dan ini adalah yang type topologi hybrid. Topologi hybrid adalah topologi gabungan ya dari gabungan ini. Ya bisa jadi topologi yang digambar ini. Contohnya ada topologi mesh sama topologi star digabungan dan topologi ring. Misalkan digabungkan itu kompleks tapi mahal tapi ini. Oke, lanjut ke materi selanjutnya. Ini kenapa sih nggak keluar? Oke, itu lanjut ke OSI layer model. Model OSI adalah Open System Interconnection, adalah kerangka kerja konseptual yang berbagi proses komunikasi jaringan menjadi tujuan lapisan masing-masing dengan fungsi spesifik. Tujuannya adalah untuk mempermudah pemahaman, pengembangan, dan pemeliharaan sistem jaringan yang kompleks, memungkinkan berbagai perangkat dan sistem dari vendor berbeda untuk berinteraksi satu sama lain. Ini adalah OSI layer itu untuk bisa menghubungkan yang perangkat berbeda. Saya nggak bisa jelasin gitulah. Oke, OSI layer terbagi 7 layer, yaitu pertama, physical layer, layer fisik, fungsi mengirimkan data dalam bentuk sinyal listrik, cahaya, atau gelombang radio melalui media fisik, yaitu kabel, serat optik, wireless, dan contohnya kabel UTP, konektor EG45, splitter, sinyal bit 2. Data link, lapisan data link, fungsi mengatur pengiriman data antar perangkat dalam satu jaringan lokal atau LAN, termasuk pendeteksian dan koreksi error. Contohnya, MAC address, switch, bridge, protokol Ethernet, PPP. 3. Network layer, lapisan jaringan. Fungsi mengatur pengalamatan dan rute data dari sumber ke tujuan, bahkan antar jaringan berbeda. Contohnya IP address, IPv4, IPv6, router protokol IP ICMP. 4. Transport layer, lapisan transport, fungsi menjamin data dikirim dengan benar dan berurutan, bisa menggunakan koneksi TCP atau tanpa koneksi UDP. Contoh TCP UDP port number. 5. Session layer, lapisan sesi, fungsi mengatur, membuka dan menutup sesi komunikasi antar aplikasi. Contoh sesi login, file transfer, NetBIOS, RPC, pengaturan dialog komunikasi. 6. Presentation layer, lapisan presentasi, fungsi menerjemahkan data agar dapat dimengerti oleh aplikasi, termasuk enkripsi dan konversi data. Contohnya format data seperti JPEG dan PNG dan MP4, SSL, dan TLS. 7. Application layer, lapisan aplikasi, fungsi menyediakan antarmuka langsung bagi pengguna untuk mengakses layanan jaringan. Contohnya web browser, email, protokol HTTP dan FTP, SMTP, dan DNS. Apa itu IP atau Internet Protocol? Internet Protocol adalah aturan atau protokol yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengatur pengiriman data antar perangkat dan jaringan komputer. IP address, alamat numerik unik yang diberikan ke setiap perangkat yang terhubung ke jaringan agar dapat saling berkomunikasi. Contohnya IP address, IPv4, IPv6.
Fungsi IP address mengidentifikasikan perangkat dalam jaringan, mengatur asal dan tujuan data, memungkinkan komunikasi antar perangkat. Lanjut ke materi apa IT Infrastructure Engineer. Infrastruktur adalah rangkaian komputer teknologi yang bekerja sama untuk menyediakan layanan TI yang mendukung kebutuhan operasional organisasi. Dari sini akan terbentuk sistem terpadu yang terdiri dari hardware, software, jaringan, penyimpanan data, keamanan sumber daya manusia, dan kebijakan untuk mendukung operasional dan keamanan informasi organisasi. Dan di sini ada komponen utama dari komponen utamanya, yaitu sebentar, saya cari dulu. Oke, kita lanjut. Komponen keras atau hardware. Komponen keras atau hardware yaitu server. Server mesin yang menyimpan dan pengelola data serta aplikasi yang dapat diakses oleh pengguna. Server dapat berupa fisik atau virtual. Workstation, komputer yang digunakan oleh karyawan untuk menjalankan aplikasi bisnis sehari-hari. 3. Perangkat jaringan. Ini ada router, mengarahkan lalu lintas data antar jaringan yang berbeda. Dan ada juga switch, menghubungkan berbagai perangkat dalam jaringan lokal, LAN, dan mengelola lalu lintas di dalamnya. Firewall, melindungi jaringan dari ancaman dengan memfilter dan memantau lalu lintas data. Dan access point dan radio lain-lainnya. Perangkat lunak atau software. Perangkat lunak itu ada sistem operasi software yang mengelola perangkat keras dan menyediakan platform bagi aplikasi untuk berjalan, contoh Windows Server Linux. Aplikasi program yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan bisnis seperti sistem manajemen, basis data, DBMS, perangkat lunak, produktivitas, dan aplikasi khusus industri. Software virtualisasi memungkinkan beberapa sistem operasi berjalan pada satu perangkat ke fisik, meningkatkan efisien sumber daya, contoh VMware, Hyper-V. Lanjut ke jaringan. Di jaringan ada topologi jaringan yang saya sudah sebutkan sebelumnya, dan protokol jaringan, aturan yang mengatur komunikasi antar perangkat dalam jaringan, contohnya TCP, Policy Layer, HTTP, FTP. Keamanan jaringan, menggunakan perangkat dan teknis untuk melindungi jaringan dari ancaman termasuk VPN, DDoS, IPS. Lanjut, storage. Divisi storage adalah komponen infrastruktur TI yang digunakan untuk menyimpan data baik sementara maupun permanen. Jenis-jenis storage ada DAS, NAS, dan SAN. Dan jenis perangkat storage adalah ada HDD, hard disk drive. Kapasitasnya besar, kecepatannya sedang. SSD, solid state drive. Kecepatannya tinggi tapi lebih mahal. TP drive untuk backup jangka panjang. Cloud storage disediakan oleh provider seperti AWS, S3, Google Cloud Storage. Lanjut ke firewall. Database ada. Firewall definisinya adalah database adalah sistem yang digunakan untuk menyimpan, mengelola, dan mengambil data secara struktur. Jenis database RDBMS dan non-SQL, deployment database, on-premise, dan cloud database hybrid. Oke, kita lanjut ke
IT infrastruktur yang sorry. Hmm, Oke, kalau untuk jadi IT infrastruktur kita harus mempunyai pertama gelar sarjana atau master. Ya, itu kuliah atau apa. Itu juga lumayan penting. Itu bahkan penting. Banyak pekerjaan yang hanya menerima orang-orang lulusan kuliah dan memahami tentang IT. Ini nggak usah dijelasin sebenarnya. Ya, kalau mau itu ya kayak kalau mau jadi IT infrastruktur kita harus ngerti IT, menguasai bahasa pemrograman. Sebenarnya ini nggak harus banget. Cuman kalau kita sudah memahami bahasa pemrograman, kita dapat nilai plusnya. Yaitu sebagai nilai plusnya lah. Memiliki sertifikat. Jadi di sertifikat engineer itu yang internasional yang kita bisa dapatkan adalah yang umumnya yang terkenal adalah dari Mikrotik yaitu MT-Sen A, MT-Ser E, dan MT-Sine. Dan ada lagi yaitu dari Cisco yaitu CCNA dan CCNP. Ini juga sangat perlu karena perusahaan juga banyak melihat dari sertifikat dan memiliki pemahaman. Tentu kita harus memiliki pemahaman jadi IT infrastruktur. Keahliannya, kita perlu keahlian berkomunikasi. Jelas, jadi orang IT kita harus pintar berkomunikasi. Dan lanjutnya lagi, pemecahan masalah. Kita juga harus bisa memecahkan masalah. Karena di IT itu banyak terkadang ada trouble yang kita harus kerjakan masalahnya. Dan juga analisis yang kuat. Kita harus memiliki analisis yang sangat kuat. Keinginan terus belajar. Jadi kita juga harus, karena kan IT itu sangat berkembang, kita harus mempunyai keinginan terus belajar. Karena agar tidak tertinggal. Lanjut, jenis-jenis pekerjaan infrastruktur, IT infrastruktur engineer. Di sini terdapat network administrator atau engineer, computer engineer, dan sistem administrator, dan database administrator, dan DevOps operation, ada DevOps, dan cloud engineer. Rata-rata gajinya itu untuk di ini yang data yang saya lihat itu mungkin sekarang sudah 6 sampai 5 tergantung juga perusahaan dan kalian masing-masing kerja di bagian apanya juga. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.